Pelatihan Pendidikan Teknik Yogyakarta merupakan unit kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kedaktikan. Untuk mendukung tugas tersebut, PLPT senantiasa selalu meningkatkan kompetensi dan kinerja guna meningkatkan mutu pelayanan, baik dari segi peningkatan kompetensi sumber daya manusia maupun dari segi peralatan atau mesin praktek yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Udah pada makan siang kan semuanya? Ini udah lengkap belum semua siswanya? Udah lengkap semua masuk? 39 orang kan? Materi berikutnya yaitu materi alat ukur. Oke. Jadi untuk alat ukur ini ada 3 macam ya. Jadi ada alat ukur mekanik, elektrik, dan pneumatik. Nah, untuk awalan ini di depan ini ada yang tahu nggak ini alat apa? Nah, multitester ya. Ini alat ukur multitester. Nah, multitester itu kan ada 2 jenis, analog dan, nah kalau yang ini multimeter apa? Ukur apa? Alat ukur elektrik ya. Multimeter yang jenis apa? Yang analog ya. Dan ini termasuk alat ukur elektrik juga. Alat ukur apa? Mikro. Alat ukur mikrometer ya. Nah ini alat ukur ini termasuk alat ukur mekanik atau elektrik? Mekanik. Oke, mekanik. Nah ini untuk kodenya, silakan masukin kodenya 5988613. Kita masuk ke pembahasan materinya alat ukur. Tadi sudah dijelaskan alat ukur itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada alat ukur mekanik, elektrik, dan alat ukur pneumatik. Nah, jangka soal atau misal geser ini merupakan salah satu alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur dimensi luar, dalam, dan kedalaman. Nah, untuk di misal geser ini tuh ada skala utama dan skala vernier untuk pengukurannya. Ini ada dibagi 3 lagi untuk tingkat kesulitan 0,1, 0,01 dan 0,05 dan 0,02. Lalu kalau yang inci itu ada 1/128 inci dan 1/1000 inci. Nah nih, cara membaca skala pengukurannya itu dengan kita melihat dulu garis 0 di skala vernier itu berada di mana. Setelahnya kita mencari garis yang lurus antara skala utama dan skala vernier. Nah untuk contohnya ini, contoh soal yang pertama yaitu Mister geser dengan kesulitan 0,1. Pertama kita cari dulu yang garis 0 di skala vernier. Nah di sini dia terletak di angka 1, 2, 3 ya. Berarti skala utamanya ada 3 mm. Nah terus kalau untuk yang skala verniernya kita lihat garis yang lurus. Nah ini sudah ditandai di sini di angka 2 ya. Karena ketegangan 0,1 berarti 0,1 dikali 2 berapa? 0,2 ya. Terus kita tinggal tambah tadi skala utamanya itu ada 3. Nah terus skala vernier itu 0,2. Nah tinggal ditambah 3 tambah 0,2 3,2 mm ya. Ini hasilnya. Gimana untuk sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Paham yang untuk 0,1 mm? Oke, kita lanjut ke alat berikutnya, alat ukur berikutnya. Alat ukur apa ini? Apa? Mikro. Alat ukur mikrometer ya. Nah, alat ukur mikrometer ini memiliki 3 macam. Ada 3 macam, yaitu mikrometer dalam, mikrometer luar, dan mikrometer kedalaman. Nah, untuk tingkat keletihan mikrometer ini ada 4, yaitu 0,01 mm, 0,001 mm, dan 0,001 inci, dan 0,0001 atau 1000 inci. Nah, untuk contoh penggunaannya itu kita dengan mendekatkan spindle dengan benda yang mau kita ukur. Nah itu caranya dengan kita memutar timbel atau kasus stopper. Nah kalau jarak spindle dan jarak
benda yang mau diukur itu jauh, kita mutarnya menggunakan timbel. Timbel itu yang ini, ya. Nah, kita memutar timbel. Tapi kalau jaraknya sudah dekat, kita memutarnya dengan menggunakan ratchet stopper yang ujung ini. Nah, ini untuk cara pembacaan skala pengukuran mikrometer luar dengan keterangan 0,01 mm. Untuk bagiannya di sini itu skala timbel, lalu di sininya skala vernier. Nah, untuk yang ketelitian 0,001 mm itu ada bedanya di sini ya. Jadi ini skala timbel, skala vernier, dan ini skala slip. Nah, selanjutnya kita ke alat ukur. Alat ukur apa ini? Alat ukur apa? Multimeter tadi ada berapa macam? 2, apa aja? Analog dan digital ya. Nah, kalau yang di gambar ini yang analog. Nah, untuk di bagian skala pengukuran, untuk di skala pengukuran ini lambang apa? Ohm itu untuk mengukur apa? Tahanan ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung tahanan, kita melihat di skala pengukuran yang ada lambang ohmnya. Nah, terus kalau yang skala VA ini untuk apa? Untuk membaca hasil pengukuran tegangan. Karena V ini lambang apa? Volt ya. Dan ampere. Nah, lalu ini yang range selector knob-nya. Nah, untuk menghitung hambatan itu, range selectornya diputar di yang sini. Karena ada lambang ohmnya. Terus kalau untuk mengukur tegangan, diputar ke DCP. Nah, DCP ini untuk arus apa? Searah atau bolak-balik? Searah. Lalu kalau yang ACP? Bolak-balik ya. Nah, untuk evaluasinya kita melalui krisis ya. Jadi siapkan handphonenya masing-masing. Apa ya, Pak? Ini kalian pelajari lagi di asrama. Apa aja tadi udah dibahas. Kesimpulan untuk materi ini, jadi tadi kita sudah membahas alat-alat ukur. Itu ada alat ukur elektrik, mekanik, sama pneumatik. Nah, yang sering kita gunakan itu alat ukur mekanik dan elektrik. Jadi yang dibahas tadi itu ada alat elektrik, contohnya multimeter. Multimeter tadi ada 2 jenis, yaitu yang analog dan digital. Mekanik tadi ada jangka sorong dan mikrometer ya. Nah, jangka sorong tadi itu tingkat ketegangannya ada 3, 0,1, 0,02, 0,05. Lalu kalau yang mikrometer ada 2, 0,01 dan 0,001. Dan jenisnya pun banyak ya, yang mikrometer, ada mikrometer luar, dalam, dan mikrometer dalam. Oke. Mungkin sekian, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, ketua kelas tolong sebut salah satu buat mengakhiri pertemuan ini. Pimpin doa, terus nanti yang dan berdoa untuk masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa.